Ini bahaya. Jadi seharusnya sebagai orang percaya, saudara-saudara, kita harus menyadari betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Setiap waktu. Saya menghitung 1 tahun itu ada 12 bulan, benar? 12 bulan ada 52 minggu. Berapa hari, saudara? 360 hari. Berapa jam, saudara? Dalam 1 tahun 8.760 jam. Berapa menit, saudara? 525.600 menit. 500.000 lebih menit. Lalu berapa detik? 3.153.600 detik. Saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan memberi hak kepada kita dalam kurun waktu 1 tahun, dan hitungan yang paling kecil yaitu detik, 3.153.600 detik. Saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun mau meninggalkan saya dan saudara. Amin. Karena kita adalah harta kesayangannya. Tetapi kenapa Tuhan mengancam umat pilihan Tuhan waktu itu? Bahwa dia tidak ingin berjalan bersama mereka lagi. Kenapa? Ternyata ada 3 alasan, saudara-saudara. Pertama, karena Tuhan menemukan umatnya, mereka tidak hidup sesuai dengan seleranya. Latar belakang kenapa ancaman itu muncul, kalau saudara baca pasal 32 sebelum pasal 33 Keluaran itu bilang begini. Musa naik menghadap Tuhan selama berapa lama, saudara-saudara? 40 hari kagak turun-turun. Dia berhadapan dengan Tuhan. Saking lamanya, kemudian mereka berkata kepada Harun, Musa nggak turun-turun dari puncak bukit itu. Sekarang tolong buatkan kami sebuah Allah yang akan memimpin kami. Apa yang terjadi, saudara? Harun berkata, kumpulkan semua barang-barang emas. Lalu mereka membuat perapian, cincin emas, anting-anting kalung emas, semua gelang-gelang emas dilemparkan ke sana. Dan mereka membuat patung lembu emas, dan mereka kemudian mengangkatnya paling tinggi di hadapan seluruh perkemahan bangsa Israel pada waktu itu di padang gurun. Dan mereka berkata, hai Israel, inilah Allah yang memimpin engkau keluar dari Mesir, sembahlah Dia. Dan bukan hanya menyembah berhala, tapi mereka terlibat pesta seks pada waktu itu. Dan Tuhan berkata, Musa, turunlah, sebab bangsa yang kau pimpin keluar dari Mesir, mereka telah berlaku durjana terhadap aku. Mereka berlaku busuk, mereka berlaku jahat terhadap aku. Aku menyesal telah memimpin mereka. Nah, saudara, ternyata diselidiki, mereka tidak hidup sesuai dengan selera Tuhan. Selera itu apa, saudara? Kesukaan. Nah, kalau kita mau Tuhan menyertai kita di tahun yang baru 2023, mari kita suka melakukan yang Tuhan suka. Amin. Tuhan itu senang melihat anak-anaknya suka melakukan yang Tuhan suka. Jangan lakukan yang Tuhan tidak suka, karena itu bertentangan dengan hatinya, dengan prinsipnya Dia. Jadi waktu itu bangsa Israel, saudara, mereka melakukan penyembahan berhala. Kalau kita baca dalam Kolose pasal 3, pernah kita bahas di PA kita yang lalu dalam konteks pembahasan tentang manusia baru. Ada beberapa dosa tertentu yang setara dengan penyembahan berhala. Apa itu? Percabulan, keserakahan, kenajisan yang sama dengan penyembahan berhala, kata Rasul Paulus, tidak boleh ada dalam hidup kita. Mari kita hidup sesuai dengan selera Tuhan. Amin. Kalau ada 2 sejoli yang lagi jatuh cinta ketika jalan bareng-bareng, waduh, kesukaanmu apa? Wah, ini kornet, ya, Indomie telur pakai apa itu? Kornet atau campur telur dan lain sebagainya. Itu kesukaannya dia. Jadi ketika mampir di warung, wah, langsung, bang, nih makanan kesukaan saya begini. Kita senang melakukan sesuatu yang kita tahu saudara kita atau orang yang kita sayangi itu menikmati apa yang kita sajikan. Tuhan juga begitu.
Setiap hari dia menginginkan kita menyajikan sesuatu yang menjadi kesukaan dia. Jangan sampai ketika Tuhan melihat kita, Tuhan muak dengan hidup kita. Kenapa? Perilaku hidup kita tidak mencerminkan status kita sebagai umat pilihan Tuhan. Kedua, Tuhan itu senang setiap hari kita sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Wah, apalagi nih Pak? Saudara, Tuhan itu pribadi. Setiap orang yang disebut pribadi pasti punya apa, saudara? Punya perasaan. Nah, bangsa Israel pada waktu itu mereka nggak peduli dengan perasaan Tuhan, dengan hati Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 itu bilang begini. Coba kita baca. Tiba-tiba muncul ayat ini ketika kita bicara tentang perasaan dan pikiran Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5 bilang begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka apa? Menyesal Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Hati Tuhan pilu. Apa hati pilu? Hati Tuhan itu tertusuk. Jadi Tuhan ketika melihat umatnya tidak sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan, Tuhan bilang begini, sakitnya itu di mana? Di sini. Sakitnya itu di mana? Saya udah lupa tuh lagu sakit. Cita-cita ya. Bagaimana itu? Sakitnya tuh di sini. Di dalam mana? Di dalam. Jadi ketika Tuhan menjumpai saya dan saudara adalah orang-orang yang tidak sepikiran dan seperasaan dengan Dia, kita cenderung melukai hati Tuhan, membuat Tuhan kecewa. Tuhan itu mau ngomong kepada kita, nah sakitnya itu di sini. Itu ada ayat yang mengatakan hal itu memilukan hatinya. Jangan sampai pikiran kita, perasaan kita, yang kita kandung, yang kita simpan adalah hal-hal yang kotor, yang tidak membuat kita semakin hari semakin kudus, semakin berkenan kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, kalau kita terus mempertahankan kondisi hati kita seperti itu, pikiran kita seperti itu, maka roh Tuhan tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam kita. Apa maksudnya roh Tuhan tidak selama-lamanya dengan kita? Roh Tuhan itu nggak mau berantem terus-menerus. Jadi pikiran Tuhan dan perasaan Tuhan itu mau menyatu dengan perasaan kita. Tapi kalau pikiran dan perasaan kita nggak ada setitik pun firman-Nya, kita nggak simpan dalam hati dan pikiran kita, maka wajar saudara, ketika kita di pasar ketemu dengan orang yang suka bergosip, kita juga cepat langsung nyambung. Ketika ada orang bicara firman, kita gagal nyambung dengan orang itu. Kenapa? Karena memang setiap hari hati dan pikiran kita tidak diisi oleh hal-hal yang sumbernya dari Tuhan. Ini yang membuat Tuhan tidak bisa berjalan bersama dengan kita. Satu waktu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di jalan, Tuhan Yesus bilang begini, anak manusia akan ditangkap, akan diserahkan, akan dibunuh oleh bangsa-bangsa lain. Tiba-tiba Petrus lagi jalan di samping, tarik Tuhan Yesus ke samping. Kiranya Tuhan menjauhkan hal itu daripada. Apa jawab Tuhan Yesus, saudara-saudara? Oh Petrus, terima kasih, engkau telah menghibur hatiku. Tidak. Apa jawab Yesus? Tuhan Yesus bilang begini, jangan kau Petrus, jangan kau iblis, bukan Petrus, iblis. Jangan kau iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada apa? Akhir zaman. Tapi kalau hati dan pikiran kita nggak sama dengan Tuhan, hati dan pikiran kita nggak terisi dengan firman-Nya, gimana Tuhan bisa berjalan bersama dengan kita? Saudara, saya itu suka melihat perjalanan hidup saya. Kalau bangun pagi, doanya itu nggak nyambung banget dengan Tuhan. Kemudian saya gagal merenungkan beberapa bagian firman Tuhan-Nya.
menjadi bekal saya untuk hari itu, maka hari itu saya jalani hidup itu dengan perasaan yang berat. Pasti ada saja pikiran saya itu kayak nggak fokus, nggak tenang, mudah cemas dan lain sebagainya. Pasti saya sudah ukur itu, kalau saya nggak incung dengan Tuhan, nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, nggak rasa firman-Nya setiap hari, maka saya seolah-olah menjalani hidup saya hari itu berat banget. Ada satu cerita saudara, seorang kakek menyuruh cucunya, cucu, nih sekarang kamu bawa keranjang ini, kemudian kamu bawa air, tolong isi di gentong di dapur kita ya. Pakai apa kek? Pakai keranjang. Keranjang itu kan bolong-bolong, bukan ember tapi keranjang. Saudara, karena dia cucu, dia taat saudara. Dia pergi ke sungai, celok sebanyak-banyaknya. Keranjang dia itu gede. Lalu dia keluar dari sungai dan dia bawa buru-buru. Ketika sampai di dapur saudara, hanya beberapa tetes saja yang jatuh ke ember dan berkali-kali dia bolak-balik. Sampai akhirnya saudara, dia berhenti dan berkata, kakek, saya capek, saya nggak ngerti apa maksud kakek. Kakek bilang begini, sini, kamu duduk di sini. Kakek mau kasih tahu sama kamu ya, di dalam Alkitab ada tertulis seperti ini. Dengan apakah seorang anak muda akan mempertahankan kelakuannya supaya tetap bersih di hadapan Tuhan? Kakek mau kasih satu warisan yang terbaik buat kamu. Begini, itu ilustrasi. Sengaja kakek menyuruh kamu mengangkat air pakai keranjang yang bolong-bolong, supaya ketika kamu bawa air itu dari sungai menuju ke rumah kita, sepanjang jalan apa yang kamu lihat? Hanya air yang jatuh. Tunggu beberapa hari lagi, apa yang akan terjadi dengan rumputan yang kamu lewati? Beberapa hari kemudian dia lihat, ternyata sepanjang jalan yang dilewati, tumbuhan-tumbuhan, rerumputan yang kena air itu saudara-saudara ternyata lebih mekar, subur, tumbuh begitu hebat. Kakek bilang begini, kamu lihat subur? Iya. Kamu kan nggak tahu. Setiap kali kamu lewat dan ada tetesan-tetesan air yang jatuh di pinggir jalan itu mengenai tumbuhan itu jadi bisa mekar karena dia tidak kekurangan air. Dia tumbuh dengan subur. Demikian juga dengan pikiran dan hati. Kalau setiap hari kamu baca firman-Nya, apa yang tidak kamu pahami, lambat laun itu akan mempengaruhi jiwa, mempengaruhi pikiran, dan kamu bisa mengerti kehendak Tuhan. Satu waktu saudara, Paul yang Bico berdiri di mimbar dan berkhotbah. Saudara, hari ini saya mengkhotbahkan firman Tuhan yang saya dapat dari Tuhan. Karena tadi Tuhan berbicara kepada saya. Selesai khotbah, orang yang pertama protes dia adalah siapa? Anaknya dia. Papa, hari ini Papa sudah membohongi jemaat. Kenapa? Kamu tuduh Papa seperti itu. Papa bilang Tuhan bicara sama Papa. Sementara saya nggak lihat hari ini Tuhan datang ke rumah kita dan menjumpai Papa dan bicara kepada Papa. Tuhan bicara kepada Papa lewat kitab suci. Dan kamu tahu, Tuhan berbicara kepada Papa lewat kitab suci yang tertulis ini, Papa baca dengan mata. Dan kebenaran itu masuk dalam pikiran Papa. Kebenaran itu masuk dalam hati Papa. Dan suara Tuhan itu masuk melalui pikiran dan hati Papa. Kamu tahu begitu? Oh iya, saya mengerti. Ternyata saudara sederhana. Supaya Tuhan bisa bersama dengan kita setiap hari, maka kita sudah melakukan supaya hati dan pikiran kita bisa nyambung dengan Tuhan. Karena kita suka nyambung dengan Tuhan. Saudara, yang berikut lagi, yang terakhir, yang ketiga, bagaimana supaya Tuhan bisa berjalan bersama dengan kita? Ada firman dalam Amos berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika tidak ada persetujuan di antara mereka? Berjalankah bersama-sama seorang pribadi bersama dengan temannya jika tidak ada persetujuan di antara mereka? Yang saya maksudkan adalah kita tidak meminta Tuhan harus setuju dengan kita.
Karena ternyata banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita di bumi, kita terikat dengan dua hal. Pertama, waktu, dan kedua, ruang. Tetapi Tuhan tidak pernah terikat dengan dua hal ini. Dia bisa menembus waktu dan juga ruang kita. Itulah sebabnya Dia adalah Allah yang maha bijaksana. Dalam perenungan saya ketika saya renungkan, malaikat Tuhan mendatangi Maria dan berkata, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan Maria berkata, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi padaku karena aku belum bersuami. Malaikat Tuhan bilang begitu, kuasa Allah yang maha tinggi akan menolong engkau, roh Allah akan turun atasmu. Dari sana kemudian saya baca ternyata karya Allah pada masa penciptaan Kejadian pasal 1 itu sama dengan kalimat yang diucapkan oleh malaikat kepada Maria, roh Allah yang berkarya. Bapak Ibu Saudara pernah baca roh Allah melayang-layang di atas permukaan air samudra raya sebelum terjadi ini hari pertama, kedua, ketiga? Pernah baca ya? Itu seperti itu. Jadi Allah menembus semua keterbatasan kita. Karena itu kita setiap hari harus berkata, Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, bagaimana? Tolonglah aku. Terus, biar firman-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Setiap hari kita harus meminta persetujuan Tuhan. Tapi Yakobus berkata kepada jemaat, jangan kamu berkata, hari ini kami akan pergi ke kota A, ke kota B, kami akan berjualan, berdagang ini dan itu di sana. Tapi hendaklah kamu berkata kepada Tuhan, jika Tuhan menghendakinya. Jika Tuhan menghendakinya. Ini berarti kita minta persetujuan Tuhan atas hidup kita, kehendak Tuhan atas hidup kita. Memang saudara-saudara, kadang ada orang-orang tertentu motor sama Tuhan. Tuhan, saya minta tanah khusus dari Tuhan, bahwa Tuhan benar-benar menyertai saya. Saudara tahu siapa orang itu pernah berdoa kepada Tuhan seperti itu? Siapa ini? Gideon. Tuhan mendatangi dia lewat malaikat yang lagi memeras anggur di dalam tempat yang tersembunyi, ya. Karena nanti akan diambil oleh musuh. Pahlawan ya gak suka. Masa pahlawan? Saya orang kecil, kamu juga paling kecil di antara bangsa kan. Jangan kamu kepahlawan. Aku akan menyertai kau. Terus kalau Tuhan menyertai saya, ada apa buktinya loh? Ngomong, Tuhan, kalau kau menyertai aku, nih ada bulu domba, ada kulit binatang. Besok pagi kalau di sini penuh dengan embun dan sekelilingnya itu kering, saya percaya Tuhan menyertai saya. Terus besok masih kurang yakin juga. Ada yang begini, yang ini kering tapi sekelilingnya ada embun. Baru besoknya Tuhan tunjukkan cara seperti itu. Oh, dia yakin Tuhan menyertai dia. Ketika Tuhan menyertai kita, saudara-saudara, maka yang Tuhan lakukan ada 3 hal. Pertama, hidup kita pasti berkualitas. Kedua, hidup kita pasti akan dibuat berbeda dengan yang lain. Bedanya di mana? Bedanya adalah begini, saudara. Orang dunia dan kita pasti punya masalah yang sama, benar nggak? Sama. Kita punya masalah yang sama. Cuma dibuat berbedanya begini, saudara. Kita diberi hikmat. Kita diajari bagaimana mengatasi problem itu. Sementara mereka, tidak. Kita bisa. Karena itu 1 Korintus 13 ayat 10 bilang begini. Allah setia. Sehingga ia memberikan kepadamu jalan keluar terhadap semua pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi. Ketika anak saya Andrew punya PR, wah ini PR-nya susah banget. Sini. Papa kerjain. Apakah itu cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan dia? Nggak bisa.
Kalau seorang guru akan tahu, oh ini susahnya, ya gimana susahnya? Oh begini nak. Nah, cara mengerjakannya begini, gini. Anaknya lihat, diberi pengertian dan kemudian dia pahami, semua dikerjain sendiri. Bapak di surga juga begitu, ketika menyertai kita, dia mendidik kita, memberi kita hikmat, mengajari tangan kita apa yang sudah kerjakan, kita kelola. Kemudian kita muncul lebih apa? Berbeda dengan yang lain. Cara Tuhan menyertai kita itu kayak begitu. Kemudian yang terakhir, Daud berkata dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, lembah kekelaman ini apa? Saya coba cari terjemahannya. KJV, King James Version, dia terjemahkan begini, the shadow of death. Apa itu shadow? Bayang-bayang. Death itu apa? Kematian. Bayang-bayang kematian. Dan berkata, aku tidak takut. Kenapa nggak takut? Ada gada dan tongkat sang gembala. Sebenarnya terjemahan yang paling akhir dari ayat 4 ini, itulah yang menghibur aku, bukan menghibur. Oh, dari terjemahan beberapa teks Alkitab saya baca, ternyata bukan menghibur, membuat saya nyaman. Jadi ketika kita menghadapi semua persoalan-persoalan, Tuhan bersama kita, Tuhan membuat kita nyaman. Sadar Mesak Abednego juga baju berlapis-lapis pakai topi, dilemparkan dalam perapian yang bernyala-nyala, dipanaskan berapa kali saudara? 7 kali. Sampai orang yang ngangkat teman-temannya Daniel itu hangus terbakar. Tapi mereka yang bertiga ini jalan-jalan aja gitu. Jalan-jalan tidak terbakar. Sengaja sudah diikat. Kenapa? Karena Tuhan sedang bersama mereka. Raja itu bilang begini, siapa itu yang satu itu? Bukankah 3 orang kita lemparkan dalam perapian yang bernyala-nyala? Tapi kulihat bukan 3, ada 4 orang. Terus yang satunya itu rupanya seperti anak dewa. Wah, siapa anak dewa? Si raja kafir itu. Raja siapa itu saudara? Dia bukan Mesa. Aku lihat seperti seorang anak dewa, bukan anak dewa, tapi itu disebut the Son of God. Siapa the Son of God? Tuhan Yesus. Kepada Yusuf Tuhan berkata, beri nama dia Yesus, karena orang akan menamai dia Immanuel, yang artinya apa? Allah beserta dengan kita. Kapan dia beserta dengan kita? Setiap waktu, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, dia selalu bersama kita. Karena kata Immanuel itu sebenarnya terjemahan dari kata Yahweh, YHWH. Aku yang sudah ada, aku yang ada, dan aku yang akan datang. Dia sudah ada di masa lalu kita. Dia ada hari ini. Dan di seluruh perjalanan kita tahun 2023, 1 Januari sampai 31 Desember 2023, dia sudah ada di sana. Amin. Kita harus percaya dia selalu bersama kita. Yuk, mari kita hidup sesuai dengan seleranya dia. Amin. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Engkau setia bagi kami. Siang dan malam kami hanya berharap kepada-Mu saja Tuhan. Kita nyanyikan pujian, sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam. Sekalipun ku berjalan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya Yesus. Yes, God. Sekalipun ku berjalan dalam lembah
menyertai kami dari 1 Januari 2022 hingga hari ini. Kami telah menghabiskan ratusan ribu menit, bahkan jutaan detik dan ribuan jam dalam hidup kami sepanjang tahun 2022. Dan kami menyadari sungguh Tuhan, tidak ada satu detik pun Tuhan meninggalkan kami. Kalaupun pernah kami merasakan ada kepahitan, ada lembah-lembah kekelaman yang kami lewati, kami tidak takut bahaya, sebab Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu yang hadir hari ini mendengar pesan dari Tuhan lewat firman-Mu. Kiranya firman ini meneguhkan kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Berkati. Ya. Oke, saudara. Apa yang mau bersaksi, silakan. Sembari Ibu Wel memandu kita.